أدراك ما الطارق Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kebaikan, kesempurnaan, kemuliaan, kehebatan adalah miliknya. Maka tidak ada mukaddimah yang lebih pantas untuk kita sampaikan sore hari ini kecuali mukaddimah itu adalah kalimat syukur. Saya teringat beberapa hari yang lalu ngobrol dengan guru saya, Mas Didi ya. Beliau sampaikan kebanyakan masalah hadir karena kurangnya rasa syukur kita. Maka semoga dengan sore hari ini kita bersyukur, Allah tambah kenikmatan demi kenikmatan untuk majelis kita tercinta. Yang kedua kalinya salawat dan salam tercurah kepada manusia terbaik. Seorang manusia yang di akhir hidupnya yang disebut bukan nama istrinya, bukan nama keluarganya, tapi kaifa ummati, bagaimana dengan umatku. Maka semoga kita akan bisa meniru bagaimana teladan beliau sehingga kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena waktu terbatas dan alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita guru, sahabat, teman kita, saudara seperjuangan yang ternyata sudah 27 tahun ya membangun kerajaan bisnis bernama Tahu Bakso Bu Puji ya. Nanti kita akan mengambil kemudian mengeksplor tips dan trik yang luar biasa. Tadi saya nanya waktu di ruang tunggu ya, Mas Didi, apa rahasianya kok bisa awet? Bisnisnya bisa lama, bisnisnya bisa sustain gitu. Ternyata luar biasa jawabannya. Beliau sampaikan semua minallah, berasal dari Allah. Maka semoga kita bisa mengambil semangat dari beliau hari ini, sore ini, dan kita akan mendapatkan banyak ilmu yang bisa langsung kita aplikasikan dalam bisnis kita masing-masing. Oke, untuk itu karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari sama-sama kita awali perjalanan kita dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman silakan disiapkan untuk notulennya. Kemudian kalau mau yang akan mau bertanya, silakan nanti kita akan lebih banyak diskusi. Kita menggali lebih dalam pengalaman dan ilmu beliau. Semoga kita akan dapat banyak mutiara-mutiara yang akan disampaikan oleh Mas Didi, sahabat kita. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk mewakili Bapak. Jadi sebenarnya yang diundang oleh Mas Yasin dan rekan-rekan itu adalah Bapak selaku owner dari Tahu Bakso Ibu Puji, berdua dengan Ibu kan itu nggih. Tapi karena beliau berhalangan hadir sehingga mewakilkan kami untuk bisa
menggantikan mengisi di acara sore hari ini. Sehingga di awal kami mohon maaf kan itu, bila nanti apa yang kami sampaikan mungkin tidak sebaik dari Bapak dan Ibu selaku ownernya kan itu, karena beliau berdua adalah pelaku bisnisnya, pemilik usahanya, sedang saya hanya sebagai saksi sejarahnya yang menyaksikan sejak awal membangun, merintis, jatuh bangunnya kan itu, sampai dengan sebesar ini. Saya hanya sebagai pelaku penyaksi sejarah itu. Tak lupa yang kedua, salat serta salam semoga kita berlimpah ada kutwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Rekan-rekan yang kami hormati dan banggakan, pada kesempatan yang baik ini kemarin kami sempat bertanya pada Mas Yasin ini apa nanti materinya yang akan diminta, karena biasanya ada 3 materi di Tahu Bakso itu kan itu. Jadi yang pertama itu adalah kisah suksesnya atau perjalanan sukses story-nya kan itu. Yang kedua terkait dengan tips dan triknya kan itu. Istilahnya apa namanya, rahasia-rahasianya terkait dengan usahanya kan itu. Kemudian yang ketiga kaitan dengan spiritual company kan itu, atau perusahaan yang berbasis dengan spiritual. Kemudian beliau menyampaikan ya nanti apa spiritual company kan itu, sebenarnya itu yang materi yang diminta kan itu. Sehingga nanti mungkin kami tidak akan bercerita panjang lebar terkait dengan awal berdirinya kan itu. Jadi lebih kepada langsung kepada spiritual company ataupun perusahaan kan itu, yang mana kami memberikan apa namanya definisi kan itu, ataupun pengertian mungkin berbeda dengan definisi yang lain kan gitu. Karena ini kami apa namanya buat sendiri kan gitu. Jadi spiritual company di sini bahwasanya itu adalah sebuah perusahaan yang berdiri dengan landasan atau filosofi spiritual, nilai-nilai spiritual kan gitu. Begitulah dengan pada saat dijalankan kan gitu. Dijalankan pun dengan nilai-nilai spiritual dan berorientasi atau memiliki tujuan spiritual juga. Jadi berdiri, dijalankan, dan bertujuan untuk nilai-nilai spiritual. Itulah spiritual company menurut Tahu Bakso Ibu Puji. Nah, dalam landasan ini di tempat kami ada 3 hal yang utama, bahwasanya Tahu Bakso Ibu Puji ini dibangun yang pertama dengan spirit bahwasanya bekerja adalah ibadah. Jadi kita semuanya tahu bahwasanya kita selaku manusia diciptakan memang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya dalam bekerja ataupun berwirausaha. Jadi filosofi yang pertama ini bahwasanya bekerja adalah ibadah, ini menjadi landasan awal dari dibangunnya Tahu Bakso Ibu Puji, yang mana juga apa namanya itu kita tekankan kepada teman-teman semuanya. Jadi setiap kali ada teman baru masuk, rekan kerja masuk kan kita jelaskan 3 filosofi kan. Yang pertama kerja itu adalah ibadah, yang kedua kerja itu di Tahu Bakso Ibu Puji adalah sebagai belajar. Yang ketiga menambah persaudaraan atau dalam hal ukhuwah, menambah keluarga, mencari teman dan sebagainya. Yang pertama itu nanti memang sering kita apa namanya ingatkan pada teman-teman, karena agar itu menjadi sebuah apa namanya kayak doktrin kan gitu. Teman-teman di mana saja bekerja nantinya, meskipun bukan hanya di Tahu Bakso Ibu Puji, itu tetap memiliki landasan filosofi tersebut, bahwasanya bekerja itu adalah ibadah. Dan ternyata dengan penanaman itu memudahkan atau menambah daya kerja atau kinerja dari teman-teman. Karena kita jelaskan juga bahwasanya namanya ibadah itu adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
atau yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seseorang sudah melakukan sesuatu itu karena ridho pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang yang diharapkan menjadi pengawasnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung kan gitu. Jadi kita berharap teman-teman itu di Taubak Sepuji tanpa ada SPV, tanpa ada atasan pun, atau pas atasan mungkin berhalangan, itu tetap bekerja sebaik-baiknya, tetap berkinerja juga sebaik mungkin, karena merasa bekerja adalah ibadah tadi, bahwasanya yang dicari adalah ridha Allah kan gitu, bukan ridha atasan kan gitu. Jadi tetap akan bekerja dengan sebaik mungkin, karena setelah tertanam bahwasanya bekerja adalah ibadah, maka yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak ada atasan, maka dia akan bekerja sebaik mungkin, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kejujuran. Itu yang memang sering kita tanamkan ataupun kita ingatkan pada teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua terkait dengan bekerja adalah belajar. Jadi di Taubak Sepuji itu teman-teman memang kita dorong untuk banyak belajar terkait hal apapun kan, baik yang diproduksi maupun yang didistribusi maupun yang di penjualan di outlet kan itu. Jadi bahkan sampai bumbu kan itu. Kalau di tempat-tempat lain itu ada bumbu rahasia yang hanya diketahui mungkin orang-orang tertentu. Kalau di tempat kita siapa yang mau belajar dari karyawan itu malah dipersilahkan kan itu. Makanya ada beberapa alumni tahu bakso itu yang keluar pun bikin tahu bakso kan itu. Karena tahu bumbunya, tahu prosesnya kan itu. Semuanya tidak ada yang ditutupi. Jadi karyawan pun bahkan diajarkan. Kemudian belajar terkait banyak hal kan ini. Belajar menghadapi banyak orang, ketika mungkin di outlet ada banyak konsumen, ada banyak pelanggan. Berarti di situ belajar memahami banyak karakter dan sebagainya. Sehingga kita atau Bapak Ibu kan itu senantiasa mendorong harapannya teman-teman itu di Taubak Sepuji tidak selamanya bekerja di Taubak Sepuji. Setelah cukup masa belajarnya diharapkan bisa wirausaha nih, atau dalam bahasa kita bisa kita wisuda nih. Kita dorong untuk kita harapkan mereka mandiri atau berani berwirausaha kan nih, dengan ilmu-ilmu yang sudah selama ini dipelajari kan itu. Jadi apa saja yang ada di Tahu Bakso itu bisa dieksplor sebenarnya. Artinya teman-teman di Tahu Bakso itu ketika pengen belajar manajemennya tinggal menghubungi bagian mungkin kantor kan ini, pengen mempelajari dan sebagainya. Makanya dan senantiasa berproses bertumbuh. Di tempat kita itu juga ada namanya jenjang karir kan ini. Karena tadi mau belajar tadi. Dulu awal masuk hanya sebagai cleaning service. Cleaning service kemudian karena dia mau belajar sedikit demi sedikit naik menjadi packing, bagian ngemas kan di outlet kan ini, bagian pengemas kan ini. Kemudian dia hal mengemas kan hanya butuh keahlian mengemas, kemudian sama hitung-hitungan secara manual. Dulu belum pakai komputer kan ini. Ya, kemudian ketika dia mau belajar komputer kan ini, dia sudah mulai dulu pernah jadi bagian penerima barang kan ini. Karena harus stok opnam dan sebagainya itu kan. Kemudian setelah dilalui itu belajar lagi menjadi kasir kan ini. Nah, menjadi kasir, bahkan sekarang karena memang prestasinya bagus dan semangat belajarnya tinggi, akhirnya sekarang sudah menjadi leader. Jadi perjalanannya dari seorang cleaning service menjadi leader outlet kan ini. Bahkan sekarang yang dipegang outlet yang paling besar kan ini. Yang di outlet paling ramai, istilahnya bukan paling besar mungkin di Ungaran, tapi paling ramai malah justru outlet yang di Semarang kan ini. Jadi Pak Mularse, jadi dari seorang CS cleaning service menjadi seorang leader outlet kan ini. Dan itu ditempuh kurang lebih sekitar mungkin kisaran 10 tahun ini gitu ya. Beliau sudah kurang lebih 10 tahun, mungkin 2012 atau 2013 masuk kan ini. Ini di 2000 kemarin di 2020 malah sudah jadi leader itu sejak 2020. Berarti hanya kurang lebih 8 tahun sebenarnya. 8 tahun proses belajar kan ini. Itu yang kedua. Jadi filosofinya bekerja itu adalah belajar. Itu tekankan sekali oleh Bapak sama Ibu agar bekerja di Taubak Sepuji itu silahkan pada belajar semuanya kan ini. Nanti sudah
waktunya silahkan berwirausaha mandiri. Kemudian yang ketiga, bahwasanya di Taubasi Ibu Puji itu bekerja itu menambah persaudaraan dan menambah keluarga, sehingga memang ikatan emosionalnya kan itu ada terjalin di antara rekan-rekan, baik yang sudah keluar atau masih saat ini masih bertahan, itu hubungannya baik semuanya, baik dengan sesama rekan maupun dengan keluarga bapak dan ibu, itu semuanya baik. Kadang kalau pas lebaran masih pada datang dan sebagainya. Begitulah dengan saat mungkin ada hajatan dan sebagainya juga saling berkunjung kan, meskipun itu sudah menjadi alumni dari TBIP, kita singkat dari Taubasi Puji menjadi TBIP kan. Jadi persaudaraan itu yang menjadikan kita juga salah satu kebiasaan kan, kebiasaan di tempat kita, manakala ada karyawan sakit itu biasanya selain ditengok juga, kalau biasanya tengok itu setelah 3 hari biasanya, tapi sejak hari pertama itu biasanya dalam briefing pagi itu atau sore kan, dapat kabar apa itu kita doakan, dalam kita doakan, kita kirim doa untuk kesembuhan kan, sehingga memang di situ untuk tadi meningkatkan hubungan persaudaraannya, ketika teman sakit ya kita doakan kan. Kemudian ketika memang sudah biasanya 2 atau 3 hari tidak berangkat, baru kita tengok bersama-sama. Tapi momen mendoakan itu yang momen memang menambah kuat persaudaraan di teman-teman Taubasi Puji kan. Itu yang pertama terkait dengan landasan kan, bahwasanya di Taubasi Puji itu diniatkan untuk beribadah kan, kemudian belajar dan juga menambah persaudaraan kan itu. Ya alhamdulillah di tempat kami itu juga biro perjodohan Mas. Jadi 95 sampai sekarang mungkin kurang lebih sudah ada sekitar 25 atau 30 pasang yang menikah, 25 atau 30 pasang yang menikah dari perkenalan di Tahu Bakso sama karyawan kan itu, kemudian menikah kan. Jadi alhamdulillah sekali, bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga ternyata tempat bertemunya jodoh kan. Kemudian yang kedua tadi bahwasanya spiritual company tadi dijalankan dengan bersamaan nilai-nilai spiritual kan. Jadi ibadah-ibadah sebisa mungkin juga kita laksanakan dengan sebaik mungkin di lingkungan kerja Taubasi Ibu Puji. Di tempat kerja alhamdulillah semuanya ada musola kan, ada musola, sehingga pada saat datang waktunya sholat biasanya kita minta untuk yang laki-laki segera berjamaah, kemudian nanti bergantian dengan yang putri kan. Memang belum bisa berhenti grek gitu enggak, tapi jadi tetap kita bergantian kan, bergantian tapi berjamaah. Tapi memang biasa kita sarankan di awal waktu kan, jadi begitu, karena masing-masing ada musolanya, ada adzan dan iqomat kan, sehingga salah satu biasanya adzan, kemudian sholat berjamaah didirikan kan. Kemudian juga ada Quranan kan. Jadi setiap kalau di Ramadan saya seringnya di bulan Ramadan itu biasa kita adakan majelis Quran kan, masing-masing outlet ataupun tempat produksi itu ada darusan, nanti ada khatmil Quran kan itu. Kemudian pelaksanaan yang lain terkait dengan ibadah-ibadah juga ada pengajian juga. Jadi nanti ada pengajian yang sebulan sekali kan, untuk karyawan masing-masing divisi itu ada kegiatan untuk pengajian. Sekali lagi itu menambah ilmu juga lagi kan. Jadi bukan hanya soal ilmu bisnisnya di usaha tadi, tapi juga memang kita fasilitasi ada kajian, ada pengajian kan. Jadi di situ juga menambah ilmu agama. Kemudian banyak hal lain sih sebenarnya yang itu tadi menjadikan nilai-nilai spiritual terkait dengan sholat jamaah tadi, itu mengajarkan kedisiplinan kan, karena tepat waktu dan sebagainya itu otomatis membangun karakter disiplin kan. Kemudian juga kejujuran dan sebagainya, tanggung jawab, karena bagaimana juga kita diberi tanggung jawab toh, sholat itu kan tanggung jawab kita kan, itu kita harus menunaikan kan, kewajiban kita kan itu. Dan banyak hal lain kan, termasuk
setelah gajian kan nggih, biasanya kita siapkan di sebelahnya itu kotak amal. Nggih, jadi teman-teman itu setelah gajian biasanya kemudian mengisi kotak amal seikhlasnya kan nggih. Ngambil seikhlasnya. Jadi langsung. Jadi sebelum uang gajian itu dibawa pulang kan nggih. Itu sudah dikeluarkan dulu kan nggih. Itu memang dari perusahaan juga memfasilitasi untuk itu kan nggih. Untuk nantinya juga kita distribusikan bareng-bareng, biasanya untuk kita baksos kan nggih, ke tempat-tempat ya mungkin panti asuhan ataupun ke tempat-tempat desa yang membutuhkan, desa yang miskin kan nggih. Kemudian singkat nggih, nanti katanya banyak diskusi nggih. Jadi saya lanjut yang ketiga, orientasinya spiritual kan nggih. Jadi alhamdulillah kalau Bapak Ibu itu dari awal dulu suka menyantuni anak yatim kan nggih. Dari awal membangun itu suka menyantuni anak yatim meskipun belum seberapa kan nggih. Tapi suka kan nggih. Lama-kelamaan dari satu panti menjadi dua panti, menjadi tiga panti kan nggih. Menjadi banyak panti, terus akhirnya di 2010 mendirikan sendiri. Mendirikan panti asuhan nggih. 2010 itu mendirikan panti asuhan sendiri di Klaten kan nggih. Meskipun kegiatan yang lama tidak berhenti, tetap ya menyantuni di panti-panti asuhan tetap dilaksanakan. Kemudian masih punya panti asuhan sendiri dan alhamdulillah sampai sekarang 2020 kemarin, 2021 tepatnya berganti dari panti asuhan menjadi pondok pesantren. Pondok pesantren sekarang sudah ada MI-nya, ada madrasahnya, madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, dan insyaallah ke depan ada madrasah aliyah. Jadi orientasinya memang untuk tadi spiritual juga juga ada santunan anak yatim, ada kegiatan mengumrohkan kan orang-orang yang memang berhak kan, atau orang-orang yang layak kan bukan orang-orang yang memang mungkin memang layak diberangkatkan untuk umroh ya dibantu oleh Bapak Ibu dan sebagainya. Kemudian ya mungkin hal-hal yang kaitannya dengan membantu orang lain itu banyak sekali kan, artinya nilai-nilai spiritual berbagi itu dilaksanakan di TBIP tadi untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai spiritual tadi kan. Mungkin itu tadi, jadi dibangun di landasan dengan niatnya ibadah, kemudian juga dalam kegiatannya juga sebisa mungkin diisi dengan hal yang sifatnya ibadah juga nih, nilai-nilainya juga kegiatan-kegiatannya nih, ada ziarah, ada wisata religi, ada wisata religi dan sebagainya tadi, ada sholat dan sebagainya, tidak saya sebutkan semua nih. Kemudian yang terakhir orientasinya itu untuk spiritual juga nih. Ya, mungkin itu sebagai pembuka, mungkin nanti karena lebih banyak diskusi singkat saja ini nggih, matur nuwun. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi atas pemaparannya tadi, pembukaan ya Bapak dan Ibu. Ini mohon maaf pemandunya substitusi. Tadinya Mas Yasin, sekarang diminta digantikan oleh saya. Nah ini, tapi sebelum saya lempar ke audiens, mungkin ada beberapa hal yang unik juga ya Mas ya. Tadi seperti wisuda itu. Nah, posisinya itu kalau wisuda sendiri itu seperti apa Mas? Tadi Mas Isrom sempat nyinggung juga. Tadi Mas Didik katanya sempat ngobrol, Pak ini sudah wisuda, Mas itu sudah wisuda, nih akhirnya sekarang kesini sendirian, nggak ada yang nganter. Lah wisuda itu yang dipersiapkan biasanya apa Mas? Dan apakah itu berlaku semuanya atau yang terpilih saja yang kira-kira punya potensi atau bagaimana Mas? Untuk karyawan-karyawan yang nanti setelah sekian tahun tuh bisa dalam tanda kutip istilahnya tahu TBIP itu di wisuda itu gimana Mas? Ya, terima kasih. Jadi itu memang yang memiliki potensi kan nih. Jadi memang tidak semuanya kan nih. Jadi yang memang sudah kelihatan kita anggap banyak belajar, sudah cukup banyak belajar dan memiliki potensi ya, itu nanti yang kita dorong untuk wirausaha, bisa mandiri, dan juga Bapak Ibu juga tidak setelah itu lepas tangan, juga tidak, tetap dalam pantauan. Setiap kali ada butuh konsultasi, butuh apa, tetap tinggi diterima dan bahkan masih diarah-arahkan nih, Jadi karena di tempat kita itu sudah
dianggap keluarga nggih. Jadi bapak ibu juga menganggap mereka itu sebagai anak-anak bapak ibu kan nggih. Jadi tetap diarahkan, di bina dan sebagainya kan nggih. Makanya yang sudah itu malah ya alhamdulillah yang sudah berhasil sebenarnya tidak hanya 1 2 nih, yang paling mungkin paling dekat dengan kita itu ada namanya Pak Budi nih, itu dulu ikut Bapak menjadi driver itu kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahunan nih. Kemudian diajari ibu untuk buat lontong sama telur asin kan nih. Nah, kemudian sekarang karena dulu telur asinnya sudah mulai rame, lontongnya dialihkan pada karyawan yang lain untuk dilanjutkan. Jadi beliau sekarang fokus di telur asin dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil lah kan nih. Ya sudah punya, dari tadinya datang ke Ungaran tidak punya apa-apa, dulu kos kan itu. Dulu awal datang ke Ungaran tuh kos kan. Sekarang Berarti bukan asli orang Ungaran gitu ya? Bukan. Dulu kos, sekarang sudah bisa punya rumah, bisa punya mobil, anaknya sudah sarjana gitu. Sudah bisa mengkuliahkan anak gitu. Berarti maksudnya tadi ada lontong dialihkan itu berarti Bapak Ibu tuh kayak inkubator bisnis gitu ya Mas ya? Ya, maksudnya bisa ini bisa jadi bisnis, mungkin dipegangkan ke siapa gitu Mas? Atau, Jadi awal itu memang dulu yang diajari dan diberi hak untuk setor lontong kan di tempat kita bakso kuah itu dengan lontong kan gitu. Itu si Pak Budi itu. Tapi karena kemudian diajari ibu telur asin dan telur asin mulai berkembang, lontong ini diminta sama ibu untuk dikasihkan ke karyawan yang lain. Dan akhirnya dikasihkan ke yang lain, diajari juga sama ibu, diajari dan udah bisa. Sekarang yang nyetori lontong di outlet untuk bakso kuah itu Mas Joko sekarang, bukan lagi Pak Budi kan. Jadi memang dialihkan dan Pak Budi pun juga rela hati karena juga dialihkan telur asinnya sudah semakin berkembang kan. Jadi seperti pelimpahan bisnis pun juga tidak ada rela-rela aja ya, rela-rela karena aja. memang ya istilahnya juga yang awal membantu juga Bapak dan Ibu ya, jadi permintaan itu mungkin dengan mudah diiyakan gitu ya. Jen. Nah, kalau dulu pernah kepanggih Bapak itu kan Bapak pernah cerita sebenarnya backgroundnya PNS ya Mas ya? Kalau Ibu juga ya atau? Bukan, kalau Ibu murni ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, ya. Nah, spiritual company itu kan kita kadang kalau lihat kadang cukup rumit ya Mas. Jadi kayak tadi yang Mas Didik cerita itu kan, oh ternyata programnya banyak, runutannya dan sebagainya. Itu dulu dari grup TPIP sendiri itu benar-benar mengembangkannya itu sendiri, otodidak gitu, atau juga ada maksudnya pernah konsultasi dengan lembaga profesional atau siapa yang pernah menjalankan hal seperti itu atau bagaimana ceritanya Mas? Tentang penemuan skema spiritual company-nya itu Mas. Kalau itu lebih pada otodidak ya. Jadi Bapak Ibu itu pembelajar, tapi pembelajar yang artinya kayak ikut-ikut seminar bisnis dan sebagainya. Saya belum pernah lihat loh, Bapak ikut seminar bisnis apa dan sebagainya. Itu selama ini juga tidak pernah. Jadi memang lebih banyak ke otodidaknya. Jadi memang kalau Bapak Ibu itu malah sering sowannya itu pada para kiai, para ulama itu. Jadi pengarahan spiritualnya yang malah justru dari para ulama itu, para alim ulama itu. Jadi bukan dari mentor bisnis katakanlah seperti itu. Belum ada. Kalau tak lihat selama ini memang ya mengalir saja anunya. Jadi Bapak Ibu itu memang belajarnya secara tadi ada permasalahan apa ya dipecahkan, ada permasalahan apa dipecahkan. Jadi tadinya awal membangun ini pun kan tidak berpikir akan sebesar ini Mas. Ya, betul. Tidak berpikir karena tadi basicnya Bapak PNS, ibu rumah tangga. Nah, dari historis ya, akhirnya cerita historis ya. Karena memang ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit kan biar nggak missing jadi, link ya yang mendengarkan. Karena gaji PNS untuk menghidupi anak 3 dan sekolah semuanya itu kadang tengah bulan sudah habis kan. Lah itu ibu berusaha bagaimana gaji yang ada itu diputar biar sampai akhir bulan. Jadi diputar untuk dagang dan sebagainya ya, agar bisa sampai akhir bulan kan. Nah, jadi dulu targetnya juga hanya itu dan tidak utang kan. Jadi sementing gaji itu sudah dicake tekan sebulan kan. Syukur ada turunan. Jadi dulu kalau cerita ibu ono turunan 15.000, 10.000 itu sudah alhamdulillah kan. Kan itu. Jadi dari awal seperti itu. Jadi dari usaha awal itu memang
tidak berpikir sejauh ini kan nggih. Kemudian mulai dari makanya apa kalau orang-orang yang tahu sejarahnya itu dari pertama dijinjing kan nggih. Jinjing dulu Ibu, keliling dulu kantor-kantor pakai apa namanya? Pakai keranjang itu nggih, dikelilingkan di kantor-kantor itu kan nggih. Baru kemudian tahun 96 atau 97 nggih, setelah setahunan itu berkeliling 96, akhir 96 kalau nggak salah itu nggih. Jadi kurang lebih sudah hampir 2 tahun keliling, punya gerobak satu kan nggih. Itu bikin gerobak untuk ditaruh di perempatan gang. Jadi dulu di Jalan Kepodang, di perempatan Jalan Kepodang itu gerobak pertama nggih. Kemudian baru setelah di situ kurang lebih setahun baru pindah keluar ke Pasar Ungaran kan nggih. Di Pasar Ungaran, kemudian tambah gerobak lagi di depan Masjid Istiqomah. Jadi punya jualan 2 di apa namanya Pasar Ungaran sama di depan Istiqomah. Terus punya outlet baru 2007 kan nggih. Nggih. Depan gedung PKK. Nggih, jadi berkembang Mas. Artinya sekali lagi tidak punya bayangan akan besar-besar ini. Nggih. Itu berarti dari Jinjingan sampai sekarang outletnya berapa berarti Mas? 4 ya? Dari yang depan PKK, Langan Sari, Mijen, Pamularse ya? Oh Masya Allah, siap. Nah, tapi mungkin juga ada bantuannya juga karena Bapak PNS-nya juga di Snaker ya dulu ya? Berarti sedikit banyak juga belajar ilmu sumber daya manusia ya sepertinya. Iya, jadi mungkin kalau dari secara apa namanya pengetahuan kaitan dengan pengelolaan SDM dan sebagainya, Bapak yang lebih memahami kan nggih. SDM itu kemudian nggih karena backgroundnya dari di Snaker kan nggih. Biasanya untuk orang mencari kerja kan nggih. Teruskan nggih. Masya Allah. Nah ini coba kita florkan ke rekan-rekan. Ada yang mau berdiskusi atau tidak? Ini akhwatnya tertutup. Mas Abid mungkin bisa ngontrol barangkali ibu-ibu ada yang silakan boleh acungkan tangan. Ada Mas Abid? Oh, Pak Muhammad, monggo. Nah, Mas Eko boleh di follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Ya. Ini saya khusus pengen belajar sama Pak Didi ini. Ini saya juga, ini aja saya mau nanya untuk keberlangsungan bisnis itu kan, apalagi dari bapak ke anak ya, orang tua ke anak. Ya. Itu apa yang mungkin jadi persiapan Mas Didi sebagai anak untuk bisa melanjutkan, terus juga mempersiapkan untuk keberlangsungan bisnis ini terus. Ya. Jadi kan bisnis itu kan kerajaan tadi ya, kerajaan itu kan, kerajaan itu kan full dengan harta, tahta dan yang satunya ya lagi. itu. Jadi itu yang setidaknya itu yang perlu disiapkan untuk meneruskan apa ya jalannya bisnis itu gitu loh. Jadi mungkin apa yang disiapkan dari seorang anak untuk melanjutkan bisnis dari orang tuanya, apalagi mungkin sekalian juga pengen tahu posisi Mas Didi itu di bisnis. Kan karena pelaku langsung kan bapak sama ibu ya. Ini sama kayak usaha saya juga. Usaha Pak Muhammad atau orang tua? Orang tua yang kuliner ya Pak ya? Iya. Ya saya juga alhamdulillah ada juga punya usaha juga. Usaha pribadi, tapi usaha orang tua ini yang mau siap saya tangkap untuk estafetnya itu loh. Tapi untuk secara teknis terus apa yang harus disiapkan gitu loh, mungkin Mas Didi punya tips dan triks gitu aja. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau backgroundnya Pak Muhaimin ini keluarganya ada usaha kuliner Mas. Yang pempek itu ya Mas? Pempek. Nah ini mungkin ada sharing mungkin kalau dari TBIP sendiri, tadi kan sudah diceritakan Bapak Ibu itu anak 3 nggih. Nah mungkin apa dari perannya atau sekarang mungkin sudahkah mulai persiapan untuk
istilahnya melanjutkan tongkat estafet itu, Mas. Jadi kalau di pengalaman kami pribadi nggih, itu memang bapak ibu itu memang terutama ibu nggih, itu apa namanya tipe bisnis memang, dan tipe bisnis kan memang biasanya wanita-wanita tangguh kan nggih. Dan pengen nek mendidik anak itu ya keras kan nggih, memang keras kan nggih. Dan ketiga anaknya itu keras semuanya kan nggih. Jadi memang tidak dibiarkan apa santai ataupun enak-enakan tinggal melanjutkan itu enggak, tapi memang dari awal kami dulu nikah 2004 kan nggih. Itu dulu kerjaannya gilingke daging ke pasar. Jadi diajari untuk mau giling daging itu, ambil daging kemudian dianu ya nanti bantu itu ya mesti tetap gloprut kali nggih. Entah itu tepungnya, entah itu dagingnya nggih. Jadi ya berkotor-kotor itu sudah nggih. Kemudian setelah itu kami pun juga pernah menjadi dulu masih outlet kecil kan nggih. Masih outlet kecil, masih hanya sekitar 10 atau 11 karyawan nggih. Kami dipercaya untuk menjadi leadernya. Awalnya sih memang dulu ada leader, saya menjadi kayak asisten SPV. Asisten SPV kan nggih. Kemudian setelah yang SPV resign ataupun keluar, kami menggantikan menjadi SPV kan nggih. Kemudian setelah jadi SPV setelah sekian tahun naik lagi, saya diamanai menjadi manajer kan nggih. Jadi manajer untuk mengelola beberapa outlet dan juga produksi kan nggih. Bahkan dari pabrik sampai ke penjualan. Jadi mulai dari pabrik tahunya, produksi tahu baksonya sampai ke penjualan beberapa outlet itu. Dulu saya single factor. Nggih, jadi mulai 2009 sampai 2016 atau 2017 itu saya sendiri. Baru 2017 kemarin kakak-kakak masuk kan nggih. Mbak-mbak masuk kan nggih, ikut bantu karena mungkin Bapak Ibu menilai iki wis butuh dibantu kan nggih. Nggak mampu nek semuanya diatasi sendiri kan nggih. Ya alhamdulillah setelah kakak masuk kan nggih. Saya jadi lebih enak lagi kan nggih. Jadi naik kan nggih. Jadi kakak sekarang maksudnya di manajer keuangan, di direktur keuangan sama direktur operasional. Saya jadi RO kalau bahasanya mungkin apa namanya CEO kan nggih. Tapi nek CEO itu kan masih harus pakai sepatu, harus resmian nggih. Kalau saya lebih pada RO bikin istilah sendiri representasi owner. Jadi kalau ke outlet mau sarungan, mau pakai sandal itu bebas kan nggih. Jadi sebagai representasi owner ya kayak Bapak kalau ke outlet itu ya kadang hanya pakai kaos kan itu guys, celana jeans dan sebagainya, kadang ya sarungan pakai anu. Jadi bebas namanya owner nih. Makanya saya RO aja representasi owner nih. Kalau istilah CEO di atasnya direktur itu kan tetap harus kantoran ini, kantoran itu. Itu untuk kaitan dengan posisi kami. Sedang untuk alih generasi tadi memang kami dididik dari awal dipelajari mulai dari gilingan tadi untuk giling bakso dan sebagainya sampai ke apa namanya penjualan dan sebagainya, sehingga memang Bapak Ibu selama ini juga mendidik kami kan untuk benar-benar ketika mau melanjutkan harus menguasai dari A sampai Z-nya apa namanya tahu bakso ini. Nah, untuk saat ini saya fokus di pabrik tahu. Kalau di sana saya memang dari A sampai Z-nya berusaha untuk mengetahui benar kan ini. Lah karena ini yang 2017 tadi kakak-kakak terutama yang perempuan kan ada Mbak Rita, ada Bunda Siwi itu sudah masuk, sehingga untuk yang mengetahui lebih detail kaitan dengan tahu bakso mulai dari bumbu sampai apa namanya produksi kan nih. Karena rata-rata yang produksi semuanya putri, tidak bisa. Jadi saya mencoba untuk produksi tahu bakso itu kan masukkan adonan itu gitu. Itu tidak bisa, tidak telatenannya saya masukkan keluar lagi kan tidak bisa, itu memang putri kan nih. Karena kalau ibu prinsipnya itu sama bapak kalau kamu jadi apa namanya leader itu harus bisa menyalahkan, kalau bisa harus bisa membetulkan kan nih. Jadi nek ngerti garapan salah kuwi kudu iso benerke piye niki. Lah saya latihan dulu kan kadang tahu bakso kan ada 3 R ya. Rata, rapi, rapat kan niki. Nah, kalau karyawan isinya ada yang kurang rapi, ada kurang rata kan niki. Mungkin saya tahu ini kurang tapi nek saya suruh betulkan kan enggak bisa niki. Nah, jadi padahal apa idealnya kalau ibu itu nek kowe iso nyalahke kudu iso benerke. Terkait dengan hal itu juga kan niki. Makanya itu yang apa namanya belajar nanti kakak memang sudah bisa kan gitu. Jadi
yang ngerti iki tahu iki nek ora rata artinya atau adonannya sing isinya itu kurang rata atau kurang rapi atau kurang rapat, ya bisa membenarkan kan itu nggih. Jadi sampai teknis seperti itu pun dituntut pada kami anak-anaknya gitu nggih. Terkait dengan keuangan juga seperti itu, ada manajemen pondok-pondok kalau di ibu itu nggih. Jadi pondok-pondok itu membagi dulu ibu dompetnya banyak nggih. Jadi dompet daging sendiri, dompet tahu sendiri, dompet bumbu sendiri, dompet tenaga sendiri, dompet sosial sendiri, nanti dompet cabai sendiri, dompet sendiri. Jadi tidak bercampur. Nanti sisanya berapa itu juga akan kelihatan nih. Dan tidak boleh mengambil yang bukan bagiannya nih. Sehingga kita selama ini juga selalu cash terhadap supplier itu nggak ada beban. Sehingga ketika mereka tagih ya langsung ada uang kadang yang minta cash saat itu juga ya kita bayar. Kadang ada yang tempo tempo pun itu biasanya hanya sekali kan nih. Barang dikirim satu nota nih, begitu kirim dan tidak ada yang pernah kelewat kan itu nih. Yang baik mulai yang dari ratusan ribu sampai jutaan ataupun puluhan juta semuanya cash kan nih. Sehingga ketika ada permasalahan kita tidak beban. Tidak ada hutang itu juga terkait dengan manajemen itu juga kan, yang membuat para supplier hati kan, artinya jangan sampai mencederai itu, artinya kalau sekali dicederai ibu kalau sudah percaya, dicederai ya udah tinggal kita cari supplier yang lain juga bisa, dan kita tidak punya beban. Atau selama ini kita cash juga kan, beda dengan orang yang di supplier tapi hutang terus kan, itu ketika mau meninggalkan itu kan berat kan, sehingga ibu selama ini dengan para supplier tuh hubungannya ya dinamis juga, bagus juga nih. Artinya supplier juga tidak berani nekon-nekon nih. Karena ini nyatanya di cash terus. Karena dulu pernah ada kejadian supplier yang seperti itu ya kita tinggal beneran, dan itu ketika kita supplier yang lain jadi emang ngantek. Jangan ngantek lah nek karo Ibu Puji, karena tadi Ibu tidak ada tanggungan, tidak ada bebanan nih. Sekali kok mungkin sudah dikasih tahu standarnya harusnya seperti ini. Kok ternyata dilanggar sengaja dengan ya udah tinggalan nih. Artinya ibu tidak ada bargaining terkait dengan itu, karena ibu pun nanti mikirkannya kan ke konsumen. Artinya kalau sudah sampai diterima kemudian diolah jadinya barang dengan konsumennya komplain, dan yang rugi juga tahu bakso kan gitu. Sehingga memang kita kepada supplier hubungannya memang benar-benar kita jaga untuk tidak terjadi hutang. Jadi kita disiapkan benar mulai dari tadi alih generasinya ini sudah sejak 2017 itu mungkin, jadi setelah bertiga anak tiga itu masuk, bapak ibu semakin lepas kan. Kalau dulunya masih benar-benar kencang ketika saya sendiri, mulai dari ngurusi pabrik tahu, kemudian produksi tahu baksonya yang isinya ibu-ibu semua itu banyak kanan, paling lakinya driver itu untuk pengantaran itu. Kemudian di outlet, dulu masih 3 outlet, 2016 mulai ada outlet Tamularse, 4 outletan gitu. Jadi setelah setahun buka di Semarang itu rame, dan mungkin saya harus wirawiri banyak itu, kita kasihan kan gitu. Dan dibantu oleh kakak-kakak itu gitu. Masuk, alhamdulillah. Mungkin itu, Mak. Cukup menjawab Pak Muhaimin, insya Allah. Jadi kalau mungkin biar ada gambaran, jadi di Tahu Bakso Ibu Puji sendiri, selain kita melihat outletnya ya Mas, itu juga ada rumah produksi ya Mas ya. Ada rumah produksi tahu, ada rumah produksi tahu bakso gitu. Jadi kalau sekarang Mas Didi fokus di tahu itu juga cukup incas. Di tahunya saya fokus di operasional keseluruhan. Rumah produksinya. Kalau di tahu bakso itu kakak ya? Kakak, cuma saya juga paling hanya ikut sedikit-sedikit lah, masih masuk di grup dan sebagainya, yang masih ngarah-ngarahkan itu aja paling, tapi sudah tidak ke detail-detail, saya sudah enggak. Mungkin saya lebih kepada ini tadi, hal-hal besar mungkin yang menjadi visi misi Bapak itu yang mungkin kami terjemahkan kan itu. Memang itu menantang juga ya, isu yang lumayan menantang untuk kita pengusaha, khususnya pengusaha muslim itu kan menurunkan itu ya Mas ya, dari generasi ke generasi. Kalau Bapak berarti putranya 3, putri, terus putra atau? Putri. Oh putra. Berarti yang nomor 1 itu kakak pertama berarti ipar ya? Ipar, ya. Oh yang masuk ke bisnis kakak ipar.
Oh, siap, siap, siap. Baik, Mas Abid, boleh dikontrol lagi dari crowd, ada yang bertanya enggak? Aman. Oh iya. Monggo Mas, bisa disebutkan namanya dulu sebelum pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu dari Kudus. Saya ingin bertanya kepada Mas Mas Didi. Mas Didi. Nah, J. ketika bangun usaha tahu bakso Mbok Puji, itu pernah mengalami kegagalan nggak Mas? Terus Kegagalan, ya. ketika mengalami kegagalan tersebut, batu loncatan apa sih yang membuat tahu bakso Puji Bisa bangkit ya, dari keterpurukan itu? keterpurukan. Oke. Nah, tahu bakso Mungkin berdiri atau ganti mic. Berdiri mungkin Mas. Ini sinyalnya agak terhalang pohon. Nah, Nah. terus kan posisi Di tengah aja Mas, megang ininya. Nah, oke. Oke. Boleh. Nah, tahu bakso Puji sendiri kan sudah lama. Tipsnya supaya bisa berjalan terus. Oke. Karena kan saya di rumah punya usaha. Usahanya Usaha apa, Mas Wahyu? Keripik singkong. Oh, keripik Usaha singkong. dari orang tua, tapi orang tua sudah nggak ada, tinggal ibu. Oh, Nah, saat ini lagi ada masalah di bagian pemasaran. oke. Nah, tipsnya supaya bisa berjalan terus bisa berkembang seperti apa, Mas Didi? Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih Mas Wahyu. Ini Ya. berarti sedikit menyinggung historis juga nih Mas. Ada historis, Ya. pernah ada cerita ini enggak Mas? Tantangan mungkin ya dari Ya, bisnis. jadi kalau ibu usaha tahu bakso itu usaha yang kesekian Mas. Jadi ibu biasanya sebelum ada lagu jatuh bangun itu sudah jatuh bangun terlebih dahulu kan nggih. Jadi dulu pernah awal tuh jualan kelontongan pernah nggih. Kelontong buka toko kelontong itu. Nggih, toko kelontong itu dan sebagainya. Itu gagal kan nggih. Kemudian buka mie kopiok juga pernah. Itu juga nggih tutup. Buka mie ayam juga tutupan nggih. Bakso dan mie ayam kan nggih. Dulu buka juga nggih. Jadi sudah bergonta-ganti usaha karena gagal tadi nggih. Gagal kemudian tidak dilanjut. Kemudian sampai ketemu tahu bakso di tahun 95 ini ibu punya komitmen apapun yang terjadi kan nggih. Itu tidak mau berganti lagi kan nggih. Sudah ditekuni kan itu apapun yang terjadi akan saya tekuni tahu bakso ini kan nggih. Kalau dulu gagal ganti kan nggih. Nah, untuk pas tahun 95 itu ibu begitu temu tahu bakso ini, ibu sama bapak punya komitmen apapun yang terjadi pokoknya tidak akan berganti. Pokoknya ini akan ditekuni terus kan nggih sampai sejauh mana kan nggih. Ternyata alhamdulillah sampai sejauh ini kan dan insya Allah mungkin akan lebih kan nggih. Kalau tantangan sendiri pada saat tahu bakso itu dulu kalau jenengan masih ingat tahun 2003 sudah lahir nggih 2003 masih kecil tapi nggih. Jadi tahun 2003 dulu ada isu yang menerpa dua-duanya kita. Dulu ada isu tahu formalin bakso tikus. Nah, jadi ada tahunya formalin baksonya bakso tikus. Itu penjualan drop sampai ya kayak corona kemarin 30% atau 20%. 30% itu turunnya atau sisanya Mas? Sisanya. Masya Allah. Jadi sisanya. Jadi sampai merumahkan karyawan juga dulu sempat. Jadi sebelum merumahkan saat Covid kemarin kita sudah pernah merumahkan saat isu itu kan nggih. Itu sampai jadi tahun 2003 kalau nggak salah itu nggih ada tahu formalin dan bakso tikus kan nggih. Tapi saat itu juga ibu kita bertahan kan nggih. Kemudian dulu juga karena bapak kebetulan orang PNS kan nggih, punya kenalan dinas dan sebagainya. Kemudian koordinasi dengan dinas-dinas terkait kan nggih, minta di soundingkan istilahnya. Nek tahu bakso Puji itu bener tahunya tanpa formalin dan baksonya bukan bakso tikus kan gitu, bakso sapi kan. Ya akhirnya perlahan kepercayaan masyarakat dan karena setelah mungkin tahu berita itu juga hanya beberapa tidak semuanya kan gitu. Itu kan sedikit banyak mulai berjalan lagi kan gitu, mulai lanjut kembali. Dan untuk keberlangsungan bisnis tadi yang didiskusikan sama Mas Yasin tak sampaikan ini mungkin bagian dari rahasia yang bisa ditiru kan gitu. Rahasia tapi kita sampaikan kan gitu. Jadi bukan rahasia. Bukan rahasia lagi. Jadi tadi tak sampaikan Mas Yasin tadi gitu, bahwasanya Bapak Ibu itu karena menjadi orang yang amanah kan gitu. Jadi orang yang amanah dengan harta kan gitu. Jadi tadi karena konsepnya spiritual bisnis tadi ujungnya tujuannya karena untuk distribusinya ke halal yang baik kan gitu. Untuk umat kan gitu. Sehingga
ketika amanah harta itu didistribusikan ke tempat-tempat yang memang itu berhak kan gitu. Itu ya dari atas pun akan memberinya semakin banyak kan gitu. Ya kita mungkin dari keran 1 in menjadi 2 in, 3 in kan semakin besar kerannya, gerojokannya pun semakin banyak kan gitu. Jadi dari Allah pun akan memberikan lebih banyak kan gitu. Dan satu rahasia ibu itu yang beliau senantiasa mintakan meskipun setahun sekali, tapi mungkin beliau mintanya benar-benar kan gitu. Jadi beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya setelah pengeluaran zakat mal atau jiswah dan sebagainya itu beliau senantiasa berdoa gitu. Ya Allah, semoga tahun depan saya bisa mengeluarkan lebih banyak daripada tahun ini kan gitu. Jadi tidak pernah minta omset. Kalau Bapak Ibu itu tidak pernah berdoa minta omset sekian-sekian enggak, tapi minta ya Allah semoga tahun depan saya bisa mengeluarkan lebih banyak. Itu sudah otomatis nanti. Yang mikir omset adalah Allah Subhanahu wa taala nanti. Oh, iki pengen zakat luwih akeh, luwih sedekah luwih akeh, berarti ya rezekinya akan ditambahikan gitu. Ditambahikan itu. Jadi minta bisa yuswaf lebih besar kan gitu. Zakat, infak, sedekah dan sebagainya, wakaf itu gitu. Jadi itu yang menjadikan, dan kita pun harus karena Bapak Ibu tadi amanah gitu. Bener dikasih rezeki akeh yang ketok ini kudu akeh kan gitu. Orang setelah dikasih banyak ternyata sedikit kan gitu. Jadi itu yang menjadikan mungkin semakin dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan akhirnya sekarang punya saluran tadi karena punya ada pondok pesantren, ada sekolah dan sebagainya. Itu alhamdulillah menjadi otomatis kan gitu. Sehingga memang alhamdulillah kami bersyukur sekali memiliki Bapak dan Ibu Puji kan gitu. Karena sudah sumbernya sudah dibuatkan kan gitu. Kemudian ini salurannya pun dibuatkan kan gitu, sudah ada nih. Jadi tinggal meneruskan kan gitu. Jadi ya alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah gitu. Jadi saya sekali lagi hanya penyaksi sejarah nih betapa perjuangan Bapak Ibu itu cukup besar sekali untuk bisa mewujudkan ini, dan semuanya juga karena doa dari orang-orang tua gitu. Jadi memang salah satu kunci juga, sebenarnya kuncinya banyak sekali sih Mas. Tidaknya itu kan itu gitu. Artinya selama ini Bapak Ibu itu hubungannya dengan orang tua itu baik sekali kan gitu. Meskipun dulu meskipun masih sugengnya ataupun sudah sedonya itu tetap baik kan gitu. Jadi dengan kakek nenek panjenengan berarti kakek nenek ini dengan mbah saya itu gitu. Itu semuanya baik. Artinya menjadi anak baik kan gitu, menjadi anak soleh dan solehah gitu. Sehingga doanya pun mungkin juga terkabulkan, karena mesti orang tua itu kan yang terbaik untuk anaknya, usahanya dan sebagainya dilancarkan oleh dan sebagainya itu. Sehingga itu juga bagian dari spiritual company tadi, kiat-kiat tadi. Makanya jaga hubungan baik dengan orang tua kan, jaga, karena nanti itu yang menjadikan doa-doa mereka yang baik pada kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berbuat yang tidak baik pada orang tua. Jadi orang tua pun baik kan, sehingga sampai saat ini pun sebagai bukti amal baiknya ataupun bektinya pada orang tua itu pondok yang di Klaten itu kan diniatkan untuk jariahnya untuk mbah-mbah. Jadi niat Bapak Ibu itu pondok yang di Klaten itu jariahnya untuk atau pahalanya untuk orang tuanya. Nah ini tadi saya menyampaikan baiknya bukan hanya saat sugeng atau saat masih hidup, tapi setelah meninggal pun baik kan, tetap berusaha berbakti kan, tadi dengan wujudnya tadi meniatkan kan, membangun apa dan sebagainya itu untuk orang tuanya. Nah, menjadi PR bagi kami kemarin juga sudah disinggung dalam rapat keluarga bagaimana agar nantinya kami selaku anak-anak juga bisa berbuat yang sama kepada Bapak Ibu saat ini kan. Itu yang mungkin nanti menjadi siklus keberlangsungan sampai anak turun tadi kan. Pandungannya mawon. Pandungannya memang akeh sini, bukan ada. Iya betul. Karena ya itu ya Mas ya, salah satu dari 3 amal yang tidak pernah terputus ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga tadi ya doa anak soleh itu ya. Jadi begitu Mas Wahyu. Dan untuk kita semua ya, ini mungkin kaidah yang bisa kita ambil untuk kita yang masih punya orang tua juga harus berusaha memuliakan ya Mas ya. Dan yang mungkin orang tuanya sudah nggak ada juga tetap
saat kita hidup berusaha untuk punya program-program ya Mas ya, untuk beliau-beliau nanti supaya jadi amal jariah beliau melalui ya istilahnya amal ibadah kita gitu ya Mas. Mas sedikit yang tentang di Klaten itu Mas, itu kok dasarnya kenapa bangun di Klaten? Apakah memang ada Bapak Ibu asal dari sana dan sekarang muridnya berapa? Terus apakah itu full gratis juga sekolahnya atau bagaimana? Mungkin ada cerita. Jadi kalau Bapak Ibu itu memang asli Klaten. Bapak Ibu asli Klaten. Kemudian kalau untuk MI-nya sekarang sudah ada sekitar kurang lebih 300 siswa. Untuk MTS karena baru buka tahun ini kan kemarin kelas pertama 29 anak. Kalau yang MI itu dulu awal buka juga hanya 4 Mas. 4 siswa. MI Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran ini. Sekarang MI TQ itu awal 4, tahun kedua dapat 3 deh malah 3, terus tahun kedua dapat 24, tahun ketiga dapat 40 kan gitu. Terus nambah lagi sampai tahun berapa mana dapat 196. Jadi hampir 196 jadi 3 kelasan gitu. Terus akhirnya ini sudah 300-an siswa yang MI-nya. Kalau MTS karena baru meluluskan kemarin, yang awal buka tadi muridnya 3, kemarin dapat tambahan pindahan-pindahan, lulus 11 anak. Dari Itu awalnya panti asuhan ya Mas ya? Awal program sebelum jadi pondok itu? Jadi 2010 itu bikin panti asuhan, kalau sekolah baru 2015. Oh 2015. 2015 baru bangun MI itu. Kalau sekolahnya umum atau memang juga untuk Madrasah untuk umum? Umum ya? Umum. Jadi kalau selama 6 tahun pertama ini, angkatan 6 tahun ini memang kemarin sampai lulus itu, yang lulus itu masih free. Oh masih free yang dari lulus, biaya ya? Dari biaya itu free. Bahkan dulu awal itu seragam yang belikan juga Bapak Ibu ya? komplit semua, pokoknya free, tinggal berangkat gitu toh. Dari yayasan gitu ya? Terus baru tahun ini kalau nggak salah yang kelas 1 itu tarian 50.000. Oh ya enggak. Jadi yang ini kelas 2 atau 3 nih, mulai 3 sampai kelas 6 masih free. Oh. Jadi yang baru kelas angkatan 1, ini ya? Angkatan ini kita baru mulai bayar 50.000. Setelah terlihat prestasinya dan sebagainya kan, orang sudah nggak keberatan kan gitu. Oh gitu. Siap. Di Klaten itu ya Mas. Di mana Mas Klatennya? Klatennya di Kalikotes, Muningan Kalikotes. Muningan Kalikotes. Muningan Tambang Wetan, Kalikotes. Muningan itu dusun, Tambang Wetan itu desa, Kalikotes itu kecamatannya. Dan namanya Mas, kalau boleh di-share? Al Husna Lestari. Al Husna Lestari. Jadi kebaikan yang selamanya lestari. Tapi Lestari itu juga namanya ibu. Ibu ya? Jadi nama ibu sebenarnya Sri Lestari, Bapak Puji Janto. Cuma tahu baksonya dinamakan Ibu Puji kan itu. Anjir. Kalau pabrik tahunya pabrik tahu Lestari. Oh iya betul. Yang di Kali Sidi. Jadi pabrik tahu Lestari. Kalau tahu baksonya tahu bakso Ibu Puji. Ya, tapi itu nama ibu semua ya akhirnya. Masya Allah, ini Bapak ini memuliakan istri sekali. Monggo, ada pertanyaan lagi enggak? Minta tolong Mas Hafid. Ibu-ibunya malu-malu kayaknya edisi. Kayaknya saya yang tanya. Oh iya, saya juga baru mau nyinggung gitu ini. Biasanya Mas Hafid tanya juga, ini generasi kedua juga ini. Monggo Mas Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Mas Didi, saya Abid. Kebetulan saya juga generasi kedua Mas. Usaha orang tua itu kuliner perkambingan, ya, tengkleng nyamleng Mas, kalau tahu di Majapahit. Kemarin ke Bapak juga bawain tengkleng juga. Iya. Mau tanya ini Mas, biasanya yang sering jadi tantangan generasi kedua itu kan banyak pertanyaan, mau dikembangkan seperti apa gitu, atau usaha ini tuh mau diseperti apakan kemudian hari ini. Dari Mas Didi sendiri ada nggak Mas strateginya, atau Mas Didi punya planning apa untuk tahu bakso Bu Puji ini? Apakah hanya ingin membenahi yang sekarang ini dibuat semakin baik, atau Mas Didi mungkin punya planning lainnya untuk ke depan, di masa depannya tahu bakso Bu Puji ini? Gitu aja Mas Didi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Mas Didi, gimana? Jadi saya pribadi itu banyak Mas planning Mas. Jadi terus sampai buat pengennya tersebar di berbagai kota Indonesia nih, bahkan dunia. Jadi dus tahu baksonya di belakang itu peta dunia, ada kota-kota ini kan gitu. Saya sempat bikin slide itu gitu. Jadi ke depan lah. Untuk mewujudkan itu memang di sini kan tahu bakso itu kan hanya
tahan 1 kali 24 jam kan nggih. 1 kali 24 jam karena tanpa bahan pengawet kan nggih. Nah, makanya tantangannya di situ. Bagaimana agar kita bisa ngirim tahu bakso tapi ke luar kota bahkan ke luar negeri tapi tetap aman kan nggih. Makanya kemarin kita sempat belajar kan nggih untuk kaitan dengan ritot kan nggih. Jadi makanan steril kan nggih. Itu alhamdulillah kita kemarin sudah uji coba tahan sampai 9 bulan berapa hari, artinya ada sampai 100 hari hampir-hampiran nggih. Jadi itu kita pakai proses istilahnya ritot kan nggih. Ritot itu Itu panaskan. teknologi. Iya, teknologi. Itu sebenarnya dipanaskan di suhu nek bahasa anunya 121 derajat kan nggih. Jadi posisi di vakum dipakai aluminium foil itu kemudian dipanaskan sampai suhu 121 derajat selama sekian menit kan nggih. Itu nanti makanan itu bisa steril dan bisa tahan lama. Itu kemarin kita ujikan di 2 kali nggih, 2 kali di 2 lab itu nggih sama sampai 100 harian tahanannya sehingga aman tuh bisa dikirim ke luar kota ataupun bahkan luar negeri kan nggih. Cuma tadi karena prosesnya itu bertambah sehingga cost-nya juga bertambahan nggih. Sehingga harganya memang cukup mahal kan nggih. Kalau sekarang per pack itu 50.000 isi 8. Itu yang sudah pakai teknologi ritot tadi ya? Kalau yang normal kan 42.000 sekarang. Nggih. Jadi yang 42.000 itu isi 10, yang 50.000 isi 8 kan nggih. Ini pertanyaannya cukup mengarah ke family business sekarang ya, bukan spiritual tapi nggak apa-apa ya Mas Didi ya. Tapi gini Mas, itu kan yang berkaitan sama TPIP dan sedangkan pastinya anak-anak ini juga punya ide-ide di luar TBIP. Seperti Mas Didi kan kita tahu punya usaha lain juga yang kopi, yang apa dan sebagainya. Nah, itu menyelaraskannya juga dengan keluarga dan rencana-rencana penurunan ini gimana? Maksudnya usaha itu Bapak masih terlibat juga usaha-usaha Mas Didi yang lain atau benar-benar dikomandoi atau oleh Mas Didi atau juga kakak-kakak ada yang punya usaha lain atau gimana Mas? Sudah free Mas. Sudah jadi, bebas gitu ya istilahnya. Kalau Bapak Ibu sekarang lebih kegiatannya sosial spiritual tadi. Oke. Sosial kalau enggak berbagi ya sowan-sowan ke para alim ulama dan sebagainya tadi. Jadi datangi pengajian-pengajian dan sebagainya itu. Jadi untuk bisnis sebagian besar nih, hampir 100% itu sudah dikendalikan oleh anak-anaknya. Jadi ya paling hanya 1-2 hal itu mungkin butuh kita tetap tadi karena orang tua masih kita kadang masih rapat bareng dengan orang tua, kita laporan-laporan, kemudian mintaan pertimbangan-pertimbangan kalau ada masalah seperti ini kita ngambil langkah seperti ini bagaimana artinya ketika kita minta pertimbangan biasanya kita juga sudah membawa solusi, tinggal solusi kita itu disetujui atau tidak. Jadi bukan hanya setor masalah tapi sebenarnya kita sudah punya solusi-solusi tapi tinggal ya atau tidak nih. Jadi ini ada masalah seperti ini Bapak Ibu, ini kami punya solusi ini kira-kira yang pas yang mana yang harus kita jalankan ini. Jadi sing iki wae. Jadi karena dalam hal ini feeling kan itu feeling itu kadang Bapak Ibu masih terutama Ibu masih kuat untuk solusi yang ini yang solusi yang ini kan Jadi kita di sini sambil proses tadi pelimpahan tadi Mas yang tanya tadi Mas Abid itu kita belajar di situ untuk yang Budau tadi itu kaitan dengan pelimpahan Mas Wahyu ya. Mas Wahyu Jadi kita masih belajar pada Ibu kaitan dengan pempek ya. Pak Muhaimin. Jadi belajar pada Ibu terkait dengan untuk mengambil keputusan-keputusan terkait dengan berbagai permasalahan itu. Tapi sekali lagi itu sudah sedikit yang krusial sekali Nah ini salah satu contoh kan ini yang outlet Pamularse kan Outlet Pamularse kan kita masih kontrak masih kontrakan Nah ini kita baru cari tempat, mana sempat cari tempat lah itu biasanya kita tawarkan sama Ibu kan kalaupun sana nanti diperpanjang kan kita cari tempat. Nah ini bagaimana Bu seperti ini feelingnya Ibu dan sebagainya itu masih karena itu kaitan dengan tempat kan karena itu investasi properti istilahnya gitu ya. Dan sebagainya hingga itu masih kadang kita libatkan seperti itu pertimbangan. Jadi tetap orang tua nek diminta pertimbangan ya senang merasa di orang kanan orang tua orang kabeh harus ditinggal hingga meskipun kita sudah dipasrahkan tapi tetap kita ada beberapa hal yang memang kita mintakan pertimbangan pada orang tua.
Kalau yang bisnis-bisnis yang di luar Bu Puji, Mas? Maksudnya tahu bakso Ibu Puji? Oh sudah Mas. Itu udah urusan sendiri-sendiri ya, urusan anak-anak istilahnya. sendiri, Ya. nggih. Jadi tidak masalah ya. Oke. Menarik. Sudah menjawab? Inspiratif. Ayo, ada lagi nggak? Ini diskusinya cukup hidup. Ibu-ibunya yakin nih? Anteng-anteng aja. Ya, ini jam 16.37. Oke. Mungkin tadi berarti kalau disimpulkan berarti yang dasarnya sebenarnya dari Bapak itu, Bapak dan Ibu mungkin ya. Itu berarti bekerja itu apa istilahnya dikomunikasikan ke tim untuk 3 tadi itu ya Mas ya, landasannya ya. Beribadah, belajar sama untuk ukhuwah itu ya Mas ya. Terus dan di pada perjalanannya hari-hari ritual juga istilahnya ibadah-ibadah yang rutin yang wajib memang tidak boleh disepelekan, istilahnya diutamakan, sama yang terakhir penyalurannya juga akhirnya ke sana gitu ya Mas ya. Bapak Ibu ke sosial ya. Ini sosial spiritual ya. Dan yang memang wujud nyatanya sekarang yang kita bisa lihat bersama-sama yang di Klaten itu nggih. Siap. Nah, mungkin kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, ada closing statement mungkin dari Mas Didi. Mungkin bisa berupa apa ya? Mungkin pengingat untuk kita atau mungkin sharing lagi yang tadi mungkin belum sempat di-sharing atau apapun mungkin yang bisa jadi nasihat atau apa yang bekal kita bawa pulang juga Mas Didi. Yang terakhir gimana? Kira-kira ada closing statement-nya. Mungkin bukan closing bukan kayak kuat kan ini. Iya, Ini agak penjelasan juga jadinya namanya. Closing statement-nya agak panjang. Tidak apa-apa, Mas. Jadi tadi yang ingin saya garis bawahi bahwasanya tadi bila kita ingin mendapatkan banyak rezeki kan ini, istilahnya kita memang juga harus amanah terkait rezeki itu tadi. Sehingga memang tadi kita distribusikan. Makanya semakin kita amanah, istilahnya ya tadi ya kayak kita kalau dengan karyawan kan ini, karyawan ini kok amanah dikasih pekerjaannya selesai, mesti kan ditambahi pekerjaan lagi, nah, dan sebagainya. Nah, semakin percaya dengan orang kan ini, ya mungkin bank aja seperti itu. Orang minjam 10 juta kok lunas, tepat waktu, wah besok ngajukan 20 juta dipercaya, ngajukan 30 juta dipercaya nih, karena senantiasa tepat kan nih. Begitulah ketika seseorang itu memiliki diamanai harta, kemudian disalurkan, didistribusikan pada orang yang berhak juga nih. Maka oleh Allah sang pemilik alam semesta ini juga akan bisa menjadi wakil untuk mendistribusikan pada fuqara wal masakin itu pada dan sebagainya, sehingga memang semakin kita amanah kita juga akan semakin diamanai oleh Allah. Berarti itu closingnya. Semakin kita amanah, kita akan semakin diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, semakin kita bisa pegang amanah, kita bisa dipercaya untuk amanah yang lebih besar gitu. Jadi semakin ditambahi lagi amanahnya untuk kita kayak katakanlah 1M kan nih, zakatnya benar dikeluarkan, bahkan lebih ada sedekah, ada infak, ada wakaf kan itu. Berarti betul. Besok ditambahi lagi di anuan gitu. Semakin amanah kita mendistribusikan titipan kan gitu. Tadi amanah itu mungkin akan semakin diamanai. Masya Allah, siap. Luar biasa sekali. Gitu berarti Mas Didi. Nanti dirangkai sendiri gitu. Iya, tapi itu bisa ditangkap gitu intinya gitu. Ya pasti bisa ditangkap ya. Jadi ya itu tadi ya, doanya Ibu tadi juga khas ya, bukannya minta omset tapi memang kalau bisa tahun depan saya bisa mengeluarkan lebih banyak, itu juga sebuah doa yang unik juga yang kita juga bisa melihat dari sudut pandang lain. Jazakallah khair, matur nuwun Mas Didi atas waktu dan sharingnya pada sore hari ini. Semoga apa yang Mas Didi usahakan, waktu, tenaga sore ini menjadi amal soleh di sisi Allah, dan juga untuk Bapak dan Ibu, juga untuk kakak-kakak. Semoga ini keluarga juga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan nggih. Pangapunten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian alhamdulillah berakhir juga pertemuan kita pada sore hari ini di Bincang Saudagar, Arafah Store dan Rumah Adab. Untuk menutup acara pada sore hari ini, kita bersama-sama baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman yang ikhwan mungkin bisa maju ke depan, kita foto bareng mungkin untuk dokumentasi. Ya. Silahkan Mas Hisrom juga boleh bergabung. Dari tadi di sana. Silakan Mas Hisrom. Mas Aris juga boleh. Terkena razia. Monggo langsung. Jangan malu-malu. Waduh, kok malu-malu. Nah, monggo Mas di tengah. Kita foto bareng. Biar ada dokumentasinya. Nah, Mas Eko boleh loh Mas. Ikut aja. Nanti gantian Mas Afid. Sini. Udah biasa di sampingnya Mas Didi. Hai. Oh ya udah. Baik. Jazakumullah khair. Matur nuwun.